Dan karena itu Tuhan berkata-katalah kepada kami, bukalah telinga dan hati kehidupan kami, jadikan kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal pertama, Kejadian pasal 1. Kita akan membaca ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, satu kali ada seorang bapak punya toko atau tempat usaha. Dia punya karyawan sangat sregep, kerja terus gitu. Tapi anehnya kadang-kadang karyawan itu banyak sekali melakukan pekerjaan yang tidak disuruh. Dia rajin, tapi sakar PDW. Pernah nggak punya karyawan gitu? Orang ini sregep, tapi nyambut gawe sakar PDW. Ada? Pernah? Kadang-kadang ada yang gitu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sebenarnya seringkali seperti itu. Dan itu kita akan belajar dari firman Tuhan, dari kitab Kejadian ini. Supaya kita kalau bekerja sesuai dengan apa yang dimaui, apa yang menjadi kemauan kehendak Allah itu kayak apa baru kita kerjakan. Supaya kita tidak bekerja tanpa manual, supaya kita tidak bekerja berdasarkan baik menurut pikiran kita sendiri, tapi baik menurut kehendak dan rencana Allah itu sendiri. Pagi ini tema kita adalah sekutu Allah. Ya, mungkin kata sederhananya adalah mitra. Ya, bisa jadi kata mitra atau partner Allah. Karena ini kalau waktu saya kecil saya paling tidak suka dengan kata ini. Karena kalau saya ketemu sama orang Kristen, saya mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu menyekutukan Allah. Ini kata ini paling saya nggak suka, karena itu berarti orang-orang Kristen menganggap Allah tidak satu, begitu. Menurut saya waktu itu. Dan kata sekutu Allah di sini tidak ada maksud itu. Ini maksudnya adalah kita menjadi mitranya Allah, menjadi partnernya Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diberikan kemuliaan dan kehormatan yang begitu tinggi. Di antara semua ciptaan, manusia menempati tempat di hati Allah sangat-sangat tinggi. Tidak bisa dibandingkan, karena Allah membuat manusia itu memiliki komunikasi, memiliki hati nurani,
memiliki sisi di mana dia bisa berhubungan dengan sang Khalik lebih daripada yang lain. Karena itu dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6, mungkin saya baca dari ayat yang ke-5 seperti yang tadi saya baca. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sangat tinggi sekali. Tugasnya apa? Ayat 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Bayangkan, sebegitu mulia, sebegitu tingginya manusia mendapatkan tempat kehormatan dan kemuliaan di hati Tuhan. Saudaraku, tetapi ada masalah karena kemudian manusia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa tidak berarti hilang gambar dan rupa Allahnya. Masih tetap ada, tapi rusak. Manusia masih bisa nyambung dengan beberapa syarat dan pemulihan tentunya. Karena sesudah jatuh sekalipun Allah masih mencari manusia. Manusia kemudian melihat segala sesuatu karena gambarnya sudah rusak, tidak lagi semestinya. Biasanya kalau misal kita ketemu hutan itu langsung memuliakan kemuliaan Allah. Kita ketemu lautan, ada lihat ikan, ada lihat segala macam yang ada di situ, lalu kita memuliakan Allah. Karena semua alam memuliakan Allah dengan sebegitu cepatnya. Memantulkan kemuliaan Allah dengan sangat dahsyat. Tetapi ketika manusia jatuh, gambar Allah rusak. Manusia masih melihat itu, masih bisa menikmati gunung, masih bisa menikmati laut. Tetapi fokusnya tidak lagi Allah. Fokusnya adalah apa yang menguntungkan bagi saya. Sama, masih ngelihat gunung, tapi ngelihat gunung dengan ini nek tak tebang kayunya aku untung piro. Ini ikan, wah ini mahal banget ini. Jadi selalu sama masih. Orang tidak langsung bisa melihat bahwa itu adalah ciptaan Allah yang seharusnya membuat kita bersyukur. Tetapi melihat apa yang bisa saya dapatkan dari ini, maka karena kerusakan gambar Allah ini terjadilah ketidakseimbangan karena eksploitasi. Karena orang diberi kuasa, iya, Tuhan tidak langsung mencabut kekuasaan manusia begitu jatuh langsung kamu tidak boleh apa-apa, tidak. Mereka tetap berkuasa atas. Jadi dominion mandate itu tetap pada manusia. Mandat untuk mengatur, berkuasa dan mengelola. Tapi manusia lupa ketika diberi kuasa untuk mengelola, mengatur, lupa bahwa ini dengan satu tujuan yang sudah pasti, yaitu kembali memuliakan Allah. Tidak untuk diri sendiri, tidak untuk dirusak. Sebaliknya manusia harus bisa mengatur, menata, memperindah, mengerjakan taman atau bahkan dunia ini yang dipercayakan kepada manusia ini menjadi lebih baik. Kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Kenyataannya tidak. Bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita, di seluruh dunia, di mana-mana, banyak sekali terjadi karena kesalahan manusia. Dominion mandate tidak berlaku karena orang-orang mengusahakan iya, tetapi sebenarnya dipakai sedemikian rupa untuk
diri mereka sendiri sehingga kadang-kadang di luar kendali, kadang-kadang ada illegal logging yang sampai sebegitu luar biasa, tanaman-tanaman yang seharusnya bisa menjaga, menahan air tidak lagi ada dengan baik. Dan kita melihat karena pohon-pohon yang besar tidak ada lagi, ketika air mulai banyak, kemudian tidak kuat lagi, mulai bengkah di situ, mulai tiba-tiba longsor. Setelah kita ke daerah Kudus ya, yang kalau dari sini itu Mayong belok kiri itu sampai ke atas, kami pernah ke sana itu. Sore, untungnya sore itu istilahnya tidak ada jiwa yang seperti yang di saudara-saudara kita yang di daerah Banjar ya, Banjarnegara itu memang banyak yang korban, tapi yang di Mayong yang kiri ini apa? Daerah Kudus di atas. Banyak orang-orang Hindu Buddha di sana. Nah, itu siang, sore. Batu besar dari atas tuanah, ada sebenarnya cukup banyak rumah yang kena, tapi orang sempat untuk lari waktu itu. Beberapa orang mencoba menaruh barang-barang mereka di masjid, nah, lalu kemudian mereka lari karena dianggap sudah cukup jauh, tapi akhirnya masjidnya juga kena gurukan juga, mereka lari. Dan pada waktu kami ke sana saya ingat ada seorang ya sudah setengah umur, mungkin 50 tahun lebih sedikit, dia berdiri dan melihat tempat yang gurukan itu. Itu loh Pak, itu dulu rumah saya, itu keluarga saya di situ. Waduh, sambil. Nah, saudara bisa membayangkan apa yang terjadi. Alam kita adalah karena kebanyakan kesalahan manusia. Kita diberi kewenangan, iya, diberi untuk mengatur alam ini, menebang boleh, tapi jangan lupa melestarikannya, bagaimana menata, membuat produktif lagi semua yang seharusnya produktif. Jadi ada silang-silang, kalau sudah yang tua ditebang, yang muda harus sudah mulai muncul. Tapi sekarang itu sangat aneh, yang tua belum begitu tua, yang setengah muda sudah ditebang, jadi bingung juga, tidak sempat dapat hutan yang tua. Nah, itulah keberadaan kita. Dan oleh karena itu maka manusia menanggung dari banyak semua akibat. Tidak semua orang, tapi beberapa orang juga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga kehilangan banyak spesies. Ya. Dulu waktu kayak kecil tuh, kalau baru bangun tuh sudah ada burung yang bunyi, entah burung-burung kutilang atau burung perenjak, itu muncul waktu pagi-pagi itu. Perenjek, mbah dia bilang, apa ono tamu katanya gitu. Ya, enggak juga, pokoknya tamunya paling enggak burung perenjak tadi kan. Ada burung kutilang, ada burung apa. Sekarang mana ada? Kalau ada bunyi burung itu paling di rumah-rumah yang punya burung memang pelihara burung gitu. Tapi di alam itu rasanya sudah sangat sulit kita temukan, beberapa spesies hilang. Dan saudara, kita dipercaya oleh Allah sebegitu rupa untuk mengatur, menjadi sekutu Allah. Tugas yang pertama ya, yang harus kita dengar, tugas apa sih kalau kita dijadikan sebagai mitra Allah? Sebelum melakukan segala sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Kita baca ayat 28, Kejadian pasal 1. Ini seharusnya diingat baik-baik sebelum kita aktif melakukan segala sesuatu. Ayat ini baca dulu. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Sebelum Adam dan Hawa, sebelum mereka melakukan apapun, ini sudah dirancang. Seperti orang mau melakukan tugas apapun, percuma melakukan kalau dia tidak tahu apa yang dipesan. Kamu lakukan ini. Kalau tidak gitu, ya kita yang dilakukan apa? Oleh karena itu firman ini luar biasa, walaupun mungkin kita kadang kurang memperhatikan bagian ini. Kita melihat bahwa Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka. Ini artinya tugas pertama yang harus siap
disiapkan pertama kali untuk melakukan apapun dalam pekerjaan Allah, menjadi mitra Allah, menjadi sekutu Allah, pertama-tama harus mendengarkan Dia dulu. Dengarkan Tuhan, baru lakukan. Kalau Tuhan berfirman, ya, Ia berfirman kepada mereka, beranak cucu. Ini kan tugasnya, sebut tugasnya ini itu. Tapi pertama harus kita dari segi kita siap dengarkan dulu. Jangan lakukan banyak tugas, tapi bukan yang disuruh Allah. Kita seringkali melakukan banyak sekali, bahkan atas nama agama juga, atas nama pekerjaan Allah, tapi sebenarnya bukan kemauan Allah, kemauan kita sendiri. Ada banyak orang-orang Kristen juga yang sangat berambisi, dia merasa ini proyek-proyeknya kerajaan Allah, dan dia merasa ini begini-begini. Lalu ini kalau saya buka ini akan banyak orang yang ditolong, kita akan menangkan banyak jiwa. Ini proyek loh. Jadi semacam ada besar sekali jobnya. Lalu doanya begini, Tuhan berkati pelayanan saya. Ini kami mau ini Tuhan. Silahkan Tuhan, Engkau berkati. Ikut jadi tim saya. Tuhan disuruh gabung kan? Lama-lama kan gitu. Kita bosnya kan kalau gitu. Coba perhatikan. Ini orang seringkali nggak sadar bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, bukannya kita ini duduk dulu mendengar Tuhan, apa yang Engkau mau untuk saya lakukan. Tapi kita sudah punya ide dulu, kita punya gagasan, kita punya proyek, menurut kita baik. Bahkan mungkin memang semua orang akan bilang itu baik. Tapi jangan lupa, kalau kita nggak melakukan perintah Tuhan, walaupun banyak yang dikerjakan, itu nggak akan berguna. Nggak berguna, nggak sesuai petunjuk. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi penting sekali. Kalau Anda cari karyawan sekalipun, bukan hanya orang yang sregep, tapi juga orang yang tahu mendengarkan perintah Anda sebagai atasan. Benar? Kamu ini. Nah, dia ngerti, lalu dia kerjakan. Daripada dia ngerjakan sudah banyak, keliru kabeh, sudah boros waktu, boros dana, boros sembarang. Karena dia mengerjakan tapi tidak tahu tujuannya, tidak tahu karpe ini untuk apa. Nah, saudara, tugas utama kita sebagai mitra Allah, dengarkan dulu Tuhan. Apakah pikiran ini sesuai dengan perjanjian baru juga? Kita lihat dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 27. Yohanes pasal 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Domba-domba Allah, tugas utama mereka adalah mendengar suara Allah. Karena kalau mereka tidak biasa mendengar suara Allah, mereka akan mendengarkan suara gembala asing. Akan ada suara-suara lain yang mempengaruhi hidup mereka, yang menjerumuskan mereka. Apalagi kalau yang datang adalah serigala berbulu domba, tapi ada juga serigala berbulu gembala gitu. Ini bahaya, karena apa? Karena ini bisa menjatuhkan. Kemarin ada serigala berbulu gembala, maksudnya gini, dia itu penipu sebenarnya. Dia datang ke satu tempat dengan pakaian romo, ya, dengan pakaian romo. Wah, orang sudah, ya kan dia berbulu gembala, pakaiannya jubah romo, datang ke sebuah toko yang memang orangnya juga mungkin seagama. Ini gampang banget kan, nyambung. Wah, biasanya dengan romo langsung percaya gitu. Wah, romo. Ya, begitu apa yang terjadi, saudara? Ternyata dia sebenarnya bukan romo. Dia adalah serigala yang pura-pura jadi romo, menghabiskan seluruh dagangan di situ, dibawa pergi. Saudara, kita mudah sekali tertipu ketika bagian yang kita sangat sukai, terutama yang namanya agama, saudara. Kita ini kan punya agama ya, kita ini dalam banget.
ketika ada orang lain ketemu sama kita terus dia bilang saya juga percaya Tuhan Yesus, ini langsung kita rasanya deket gitu ya. Kadang-kadang saking kita itu kadang-kadang kurang pekanya, kita nggak ngerti bahwa dia motivasinya nggak bener. Bahkan doanya juga sangat baik, sangat bagus. Tapi hasil-hasilnya sebenarnya dia tujuannya bukan doa, tapi dia nipu. Dan ini bisa terjadi di mana-mana. Dan saya juga pernah ya dengan teman saya ini, teman-teman hamba Tuhan bukan orang biasa, saudara. Begitu alasannya agama itu rasanya nyambung gampang ya. Ceritanya gini, kami di persekutuan hamba Tuhan ini doa bareng, ini hamba-hamba Tuhan. Kita pikir ya orang bodoh, mestinya kalau jak ngomong tidak mudah ditipu, nyatanya ya bisa. Datang orang baru di persekutuan kami pas persekutuan di Melongo waktu itu di tempatnya Budi Dimus. Wah, ada orang baru ini, dia cerita banyak bahwa dia punya bisnis, ada kaitannya dengan Singapura. Wah, datang ke orang-orang gini kan, wah. Terus dia mulai gini, santai ya. Lah saya tuh, dia ngajaki bisnis gini, tanam singkong nanti hasilnya banyak, ini tanam ini, banyak sekali ya. Dia cerita banyak sekali. Termasuk saya diajak. Saya cuma sederhana aja saya jawabannya. Saya itu ora bidang saya. Saya ini melebu nyemplung ora bidang saya, percuma toh. Mosok saya kon iso tanam jagung. Kadang-kadang pendeta tuh kokean sombong, seolah-olah tahu semua, padahal tidak. Ada bidang-bidang lain yang kita sama sekali tidak tahu. Jangan merasa bisa semua akhirnya. Jadi dia cedek-cedek dekat terus cerita, piye Pak. Ini nyambung. Orang-orang yang nyambung ini terus didekati terus. Ayo bisnis Pak, bisnis. Kemudian ya nyewa tanah, nanam singkong sampai ada hasil gitu. Tiba-tiba belum waktunya dia sudah datang, kan dia bareng-bareng dalam kemitraan itu dia sok ikut bareng. Jadi dia jual dulu. Duitnya dia bawa pergi. Hai teman-teman kita ini kapusan. Kenapa bisa masuk? Karena dia masuk sentimen. Kita sudah terlalu percaya. Kalau dia bilang saya orang Kristen, saya percaya Yesus, kita ini rasanya wah iso dipercaya. Ya toh? Kadang-kadang kan kita gitu. Begitu ini wong Kristen, ini terus langsung kita iso dipercaya. Belum tentu, ternyata ada orang yang memang sengaja begitu mengkondisikan supaya orang itu percaya. Dah, langsung kemudian beberapa waktu baru pada nyadar duitnya digolungo, dagangannya payu. Ya wis ra ono. Tinggal bayar sewa macam-macam. Ini teman-teman kita loh. Jadi ini bukan ini ya saudara. Tapi kemudian hari beberapa waktu yang lalu kami dengar orang itu meninggal dunia di Jawa Timur gara-gara dia pas ngapusi lalu di masa. Masih muda. Ya, orang yang dulunya pernah sekolah Romo tapi nggak berhasil, kemudian suka ngapusi seperti itu. Termasuk dia tinggal di rumahnya Pak David. Nanti Pak David kalau jenengan cerita pasti tahu. Dia tinggal di Bandengan waktu itu di rumahnya Pak David yang satu. Diajaki ke Masai, dia mungkin juga nipu beberapa orang tua. Saya tidak tahu siapa saja itu. Bahwa dia punya ini kaitannya sama. Kenapa bisa masuk, saudara? Dia bisa masuk dengan mudah karena orang itu kalau sudah bicara agama. Nah, saya mau katakan firman Tuhan ini penting banget. Dengar suara Tuhan, kalau kita terbiasa mendengar suara Tuhan, kita bisa bedakan. Coba misalnya sekarang saya ingin satu contoh ya. Satu contoh, coba semua pejamata, ini contoh ini. Semua pejamata, lalu ada seorang yang ngomong, nanti orang lain kenal enggak? Saya ingin gitu. Orang lain bisa kenal enggak? Coba suruh ngomong, Pak. Nah, supaya ini merem, supaya Anda enggak tahu tapi nanti bisa nebak enggak? Suruh ngomong apa aja. Ya, suruh ngomong apa aja. Nanti saya akan tanya kepada orang tertentu. Ya. Bicara apa saja. Ngomong apa? 2 atau 3 kata, coba agak keras. Ya. Oh, sudah buka mata sekarang. Buka mata. Lalu sekarang saya tanya, Pak Hendra, tadi suaranya siapa Pak Hendra? Tidak tahu.
Kalau Cik Yoking tahu suara Pak Budi. Kenapa? Ya, ini pejamata loh. Ini masalah ini pejamata. Pejamata kok dia bisa tahu kalau itu Pak Budi? Kenapa? Karena Cik Yoking punya hubungan dekat. Coba kalau saya suruh tanya di belakang pasti tidak nyambung. Kalau saya punya hubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, saya bisa membedakan walaupun saya merem sekalipun ini suara siapa. Nah, tapi kalau tidak punya hubungan dekat, yang kita nggak bisa bedakan ini suaranya siapa, nggak bisa bedakan. Benar bisa. Orang-orang yang terdekat, bahkan pejamata sekalipun Anda akan tahu itu suara orang yang Anda kasihi. Pangling ngowonge ora pangling suarane, ya kan? Pangling ngowonge ora pangling. Kadang orang wajahnya, tubuhnya udah berubah begitu ngomong, oh iki suarane. Iya. Pangling ngowonge ora pangling suara. Itu artinya kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita nanti juga bisa membedakan. Itu suaranya Tuhan apa suaranya orang asing? Apa suara gembala asing? Jangan dengar gembala asing, jangan dengar suara lain. Suaranya Tuhan. Tapi bagaimana? Kita harus dekat. Ada komunikasi, ada sharing dengan Tuhan. Baru bisa. Kalau orang yang tidak kenal, pasti kita tidak kenal. Itu suara, boh aku ratau ngerti. Nah, itu maksudnya. Tugas pertama mitra Allah, ya, tugas pertama mitra Allah, tugas pertama sekutu Allah adalah dengarkan Dia. Setiap kali Tuhan ngomong, berbicara kepada kita. Kalau itu tidak audible, karena zaman sekarang kita sangat sulit, bahkan Eli saja sebagai imam, dia sampai tidak mengenali suara Allah. Beberapa kali dia harus, lalu baru dia sadar. Nanti, oh itu ternyata sudah 3 kali baru Samuel, nanti kalau ada suara itu lagi, bilang, ya Tuhan, saya siap. Eli baru nyadar, padahal dia imam, setiap hari di bait Allah. Tidak sepeka itu. Kita juga berada di zaman yang sama. Suara-suara seperti itu tidak audible, dengan mudah kita ngomong dengan Tuhan. Kita orang berdosa. Sekarang lalu bagaimana caranya mendengar firman Tuhan? Ada firman-Nya, sabda Allah. Ini menjadi petunjuk. Kalau pada suatu kali ada suara yang begitu keras, misalnya suaranya begini, tiba-tiba di hati itu kowe ngomong-ngomong mbek wong sebelahmu, nek keluargane akan dihukum. Lalu saya bisa pastikan itu bukan suara Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata jangan menghakimi. Betul enggak? Jadi goalnya itu begitu kita ini ada suara yang begitu crossnya firman Tuhan, jangan terus diomongin. Kalau suara hati dituruti tapi tidak di-cross dengan firman Tuhan, karena iblis juga bisa lewat suara hati. Nah, ini kita belajarnya harus cross check dengan firman Tuhan. Pernah ada satu cerita zaman dulu, ada seorang dikatakan hamba Tuhan yang luar biasa. Ada sebuah persekutuan. Terus kemudian ketika ada yang datang, dia tahu persis orang ini habis dosa apa, orang ini melakukan apa tadi. Wah, langsung tahu. Masuk ke situ, dosa apa, dosa apa, dosa apa. Orang lagi datang, dosa apa, dosa apa. Dia tahu semua, sudah bayangkan. Akhirnya persekutuan itu jadi kayak menakutkan sekali. Tidak ada damai sejahtera, takut. Tapi orang mendewakan hamba Tuhan ini. Tetapi ada seorang yang setia pada firman Tuhan. Sederhana, dia bukan pendeta, tapi dia setia pada firman Tuhan. Lalu karena di dalam firman Tuhan itu dikatakan, ujilah setiap roh. Dia setia aja. Dia bilang, Pak Pendeta, maaf ya, apakah saya diperkenankan untuk menguji roh Bapak? Langsung marah dia. Kenapa dia marah? Karena dia tidak tahu prinsip ini kan. Karena firman Tuhan memang roh itu harus diuji. Jangan setiap roh dipercayai. Nanti roh setan juga dipercaya itu. Ujilah, diuji dulu. Lalu sesudah itu apa tindak lanjutnya? Setelah begitu mendalam, orang ini tidak mau. Lalu tiba-tiba marah. Ketika marah dia berkata, kamu mau macam-macam dengan malaikat Allah yang maha tinggi. Mulai gitu, mulai ketahuan. Orang ini
Mulai tahu lagi prinsip Alkitab, sederhana tapi dia tahu prinsip-prinsip Alkitab. Terus dia bilang begini, setahu saya dalam firman Tuhan, malaikat-malaikat Allah itu adalah ditugaskan untuk melayani umat Allah. Mereka adalah pelayan-pelayan, bahkan menjadi penolong manusia, bukan menjadi bos penguasa. Lama ini. Tapi saudara akhirnya ketahuan bahwa dia bukan orang Kristen yang baik dan persekutuan itu bubar. Dari mana ketahuannya? Ketahuannya adalah dengan orang yang setia dengan firman Tuhan ini, yang tahu prinsip-prinsip sederhana, tidak mudah dibohongi. Nah, saya ingin kita, tugas utama dari mitra Allah adalah pastikan ini adalah suara Allah. Dia sedang berbicara kepada saya, berbicara kepada Anda untuk melakukan kehendaknya, firman-Nya. Baru lakukan. Jangan bikin omset, bikin kegiatan ini, project-project, tapi seolah-olah bosnya kita salah besar. Bosnya tetap Allah. Tuhan, tunjukkan apa yang Kau mau bagi kami. Karena sebenarnya Allah tidak pernah kewalahan untuk melakukan apapun dari dirinya sendiri. Dia tidak akan kewalahan. Tanpa kita pun semuanya bisa dia bereskan. Dunia ini dari tidak ada menjadi ada. Setiap perkataannya semua jadi. Lalu kenapa dia harus ngajakin kita? Itu adalah sebuah kehormatan, sebuah kepercayaan yang besar. Tetapi oleh karena itu sebuah hak istimewa yang luar biasa, itu sekaligus mengandung tanggung jawab yang besar. Baik kita bisa mengelola, mengatur, dengar baik-baik perintah dan dengar baik-baik pesan Tuhan itu untuk kita semua. Yang kedua, selain kita menjadi pendengar, kita itu menjadi orang yang diberikan kuasa memerintah. Rupanya kita ini kalau dijadikan mitra Allah, itu juga diberi otoritas, diberikan mandat. Ya, kalau duta besar dia membawa mandat dari utusan dari presiden atau kerajaannya. Kita juga adalah orang-orang yang diberi mandat. Mandatnya adalah taklukkanlah bumi, berkuasalah atas. Tapi sekali lagi dalam mandat itu ada tanggung jawab yang besar. Sekarang dunia kita sangat luar biasa. Kita tidak hanya menaklukkan binatang-binatang buas, tetapi sekarang kita sudah menaklukkan dunia, menaklukkan benua. Orang-orang bisa menuju dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Dan kemudian kalau Anda berkesempatan punya uang, mau ulang tahun 2 kali, kelakon 2 kali, masih tanggal yang sama. Anda bisa terbang dari sini lewat Biak, Numfor, lalu Honolulu. Anda bisa ulang tahun di Indonesia dan Amerika dalam hari yang masih sama. Enak kan? Berarti kan luar biasa, menaklukkan luar biasa. Kecepatan kita bisa sampai seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya Allah memberikan otoritas begitu tinggi. Dan itu tanggung jawabnya juga sangat tinggi. Karena otoritas dan kepercayaan yang tinggi ini, marilah kita juga berupaya untuk menjaga kepercayaan. Orang itu kalau dipercaya, dia setia dengan yang dipercayakan itu, akan dipercaya lagi enggak? Akan dipercaya. Alkitab mengajarkan setia kepada perkara yang kecil, akan dipercaya kepada yang lebih besar, dipercayakan. Demikian juga begitu. Orang Kristen juga tidak serta-merta harus jadi orang yang besar dan berpengaruh. Enggak, kita diberi kepercayaan sesuai dengan kapasitas dan talenta kita masing-masing. Dipercaya, setia, dia dipercaya semakin besar dan semakin besar. Dan menjadi berkat yang semakin besar juga. Tugas kita sebagai mitra Allah adalah turut mengatur, memastikan bahwa Allah mengontrol dunia ini dan mempercayakan kepada kita untuk turut membantu dunia ini semakin nyaman, semakin baik karena kehadiran kita. Penting sekali. Jangan kehadiran kita tidak berdampak apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa. Semestinya orang Kristen sangat menjadi contoh dalam semua hal yang baik. Tugas kita
adalah memenangkan dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Menaklukkan bukan sekedar menguasai dan mengeksploitasi untuk kepentingan sendiri, tapi memproduksi, melipat gandakan, memperbaiki sampai kemudian orang tahu dengan mudah Allah yang memberikan, Allah yang mengerjakan, Allah yang memberkati. Beberapa waktu yang lalu saya melihat beberapa tempat yang sangat indah seperti Bunaken. Mungkin ada yang dari Manado tahu Bunaken. Sekarang juga merosot, tapi saudara kalau orang main di sana lagi snorkeling, orang itu sampai gegere gosong ora kroso, ya. Sampai gegere gosong panasan, ini masih seneng aja. Kenapa? Di bawah itu indah sekali tanamannya, ikan-ikannya. Mungkin di sini di Karimun juga ada seperti itu. Orang bisa betah snorkeling. Sekarang pakai sunblock macam-macam. Tapi saya waktu itu sampai gosong beberapa hari itu kayak jarem itu, saking nonton gitu. Nah, saudara, itu kemuliaan Tuhan luar biasa. Bisa dilihat di tempat-tempat. Orang bisa melihat karena ditata dengan baik, dirawat dengan baik. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kita tentu nggak bisa ngomong yang luas. Kita ngomong mulai dari rumah. Rumah aja dulu, ditata dengan baik, mencerminkan bahwa kita ini pengelola, dipercaya oleh Tuhan, diberikan rumah, lalu kemudian ditata. Nah, sekarang semua sudah diganti kayak gini, plastik ya. Kalau dari sudut pandang kita mungkin lebih indah ya, plastik dan nggak perlu nyiram, nggak perlu ngapa-ngapain. Ya, lebih bagus-bagus gini, warna-warni. Tapi kan nggak ada oksigen nih. Nggak alami, pilih yang alami apa pilih yang gini? Kita pilih alami, tapi ya tidak semudah ini kita noto. Nah, saudara, kita menyadari bahwa alam ini sudah tidak begitu bersahabat dan semakin nurun. Sekarang mati lampu, hampir semua orang mulai stres. Gara-gara mati lampu, orang stres sekali. Karena apa? Mau kipas-kipas sampai, ya, sekarang ini loh. Kipas angin ini ndak ono, bahkan di dalam ruangan kita itu butuh. Itu karena menurun merosotnya alam ini. Semua karena manusia juga tidak melestarikan. Lebih cenderung melihat harta, melihat tanaman, melihat apa menjadi wah ini bakal untung akeh. Tidak coba merawatnya, tidak coba melestarikannya. Bagian terakhir, kita menjadi mitra Allah itu unik dan luar biasa. Rupanya kita masih dipertahankan menjadi anak Allah walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 5 ayat 3, Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga, kita melihat sesuatu yang unik. Kejadian pasal 5 ayat, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ia memberi nama Set kepadanya. Ini masih dipertahankan. Dan kalau kita lihat lagi dalam Lukas pasal 3 ayat 38, Adam yang sudah jatuh itu masih disebut anak Allah. Lukas 3 ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi statusnya dia sebagai anak Allah nggak hilang. Saya bayangkan begitu Adam jatuh dalam dosa langsung anak hilang. Nah, saya mau bilang, ada bekas anak apa enggak? Nggak ada ya. Bekas istri ada, bekas suami ada, bekas anak ada enggak? Enggak ada. Unik. Hubungan kita dengan Allah ini dianggap seperti anak ini, dekat sekali. Nah, sekarang saya mau tanya, ini membedakan kualitas anak dan orang lain. Berapa lama seorang pembantu begitu sregep menyelesaikan seluruh tugas majikannya dengan baik, berapa lama dia dapat warisan? Siapa yang kira-kira mikir? Berapa lama seorang pembantu yang sangat sregep dapat warisan? Kira-kira berapa lama? Ada ukurannya? Loh, wes sregep buangan loh. Anak-anakmu tuh turu tangi jam 09.00.
Pembantu tangi isu kerja semua. Oh, coba berapa lama dia kerja di kita, dia dapat warisan kita. Kenapa? Bukan anak. Status anak begitu tinggi. Ada orang yang gini, saya bisa beramal baik, saya bisa melakukan kebajikan, saya bisa melakukan ini itu dan merasa bahwa saya layak untuk dapat surga. Enggak bisa. Sak berapa baik, sak berapa ini semangatnya kayak apapun, kalau tidak anak enggak dapat warisan. Dan inilah kita diberikan hak yang luar biasa. Tapi dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana kita bisa menjadi anak adalah Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang yang percaya dalam nama Yesus, percaya kepada Yesus Kristus, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Pembantu tadi bisa enggak dapat warisan? Bisa. Bagaimana caranya? DP anak, diadopsi. Bisa dirubah statusnya, bukan karena dia kerjanya yang baik itu, tapi karena statusnya dirubah. Atau kalau dijadikan anaknya, diadopsi resmi ya bisa dapat warisan. Kita juga begitu. Orang yang dulu tidak mengenal Allah, kalau mau menjadi mitra Allah, jangan hanya mau menjadi mitra yang bekerja tanpa pengharapan. Orang mau kerja sampai kesel misalnya. Aku mau sembahyang, aku mau melakukan kebaikan tanpa pengharapan yang jelas. Nggak ada orang yang mau kerja kalau tidak ada kepastian malam minggu digaji kan, Pak tukang-tukang. Aku sok gaji ini kapan? Nggak ngerti, percaya wae. Sok ben digaji ya, nggak ada yang mau kerja kan. Dia kerja tahu nanti pada harinya digaji. Begitu dia mandek gajinya 2 kali, dia wis rosok-rosok. Lalu kemudian hasil kerjanya tidak bagus, tuh dia mulai tidak kerja karena dia tidak merasa pasti. Benar tidak? Orang Kristen seharusnya mendapatkan kepastian yang luar biasa karena kita adalah anak. Hubungan yang spesial ini menjadikan kita mitra Allah yang sangat spesial. Kemitraan kita dengan Allah bukan sekedar pembantu dengan majikan, tapi anak dan bapa. Tapi masalahnya, anak dengan hubungan yang sebegitu intim, itu juga membawa nama baik dari bapaknya. Kalau enggak, anaknya nakal, bapaknya yang dia. Kuwi anake sapa, ya kan? Artinya kita harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Menjadi mitra Allah, cukup kita menjadi serupa dengan Kristus, hatinya, kehidupannya, kasihnya, kita sudah bisa jadi berkat. Berjalan mengikut seperti bagaimana Kristus berlaku bertindak setiap hari. Kita contoh dia. Karena kalau kita lihat ya, tadi pagi saya kasih contoh itu waktu saya kesini awal-awal itu si Vano itu anaknya Pak Doni. Vano itu sama Pak Doni itu mirip Pol. Saya lihat gini gayanya gini gitu mirip sekali semuanya. Kenapa? Lah wong anaknya mirip. Kalau saya lihat kok Daniel Rusli sama Marcel ya paling nggak saya lihat oh iya kayak bapak ya pasti gitu karena memang anaknya. Kalau kita nggak mirip sama Tuhan Yesus, jangan-jangan kita bukan anaknya itu. Jadi kita harus mirip, lama-lama semakin hari ada arah yang ke situ. Jangan Tuhan Yesus kesukaannya berkorban, kebaikan, tapi orang-orang Kristen malah sukanya berdosa ya itu pasti nggak cocok. Jangan-jangan bukan anaknya itu, ngaku-ngaku. Jadi kita ikuti ini supaya kita bisa menjadi mitra Allah yang produktif, yang menjadi berkat. Dengarkan suara Tuhan, ikut memerintah bersama Dia, mengelola, mengatur, tetapi dengan penuh tanggung jawab mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan manfaatkan posisi kita sebagai anak-anak. Sebagai mitra tapi bukan pembantu. Kita anak-anak yang diberikan hak istimewa untuk sebuah kepastian. Orang kalau bekerja dengan sebuah pengharapan yang pasti harusnya kualitasnya lebih baik. Jangan kita sudah punya posisi seperti itu tapi kita tidak bekerja lebih serius, malah nyantai-nyantai. Jangan, kita perlu betul-betul ikut
kita sebagai sekutu Allah mengikuti aturan main Tuhan, mendengarkan apa yang Dia mau, mengelola apa yang dipercayakan sebaik mungkin dan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita menjadi anak-anaknya yang bisa intim, yang berkomunikasi spesial dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya dan kebaikan-Mu. Engkau telah menolong kami untuk memahami bagaimana kami menjadi mitra Tuhan, bekerja untuk Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau bagi kami. Dan biarlah semua kemuliaan kembali kepadamu, dan kami sebagai anak-anak-Mu memiliki kualitas ilahi yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.